Setiap kali masuk restoran, barangkali banyak yang mengira harta yang dibayarkan ataupun juga harga yang dibayarkan adalah yang tertera di dalam menu tersebut. Padahal sebagai konsumen, tanpa kita sadari, tanpa saya sadari, ternyata saya membayar 25% lebih dari harga yang tertera di buku menu. Biasanya ada 10% PPN ya yang di struk pembayaran. Dan jika Anda penasaran, seperti juga halnya saya ajak Anda bersama untuk menelusuri apa saja sesungguhnya nilai-nilai tambahan tersebut dan pantas atau tidak kita membayarnya. Setiap kali Anda masuk ke dalam restoran, pasti Anda berpikir bahwa yang Anda bayar akan sesuai dengan apa yang tertera di dalam menu ini. Namun sebagai konsumen, pernahkah Anda berpikir bahwa sebenarnya yang Anda bayar bisa 25% lebih tinggi dari yang tertera di dalam menu? Jika Anda penasaran, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri dari mana nilai-nilai tambahan itu. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan dan disetorkan oleh perusahaan yang telah ditentukan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun menurut regulasi, PPN justru harus ditanggung oleh konsumen akhir. Sebagai konsumen restoran, ada dua hal yang wajib kita amati. Pertama adalah biaya PPN yang akan disetorkan ke pemerintah sebesar 10%. Ada juga service charge yang seringkali ditambahkan ke dalam bil senilai 5 hingga 15%. Jika ditotal, biaya tambahan dapat mencapai 25%. Cukup signifikan kan? Itu artinya sama saja dengan kehilangan seperempat dari value makanan yang Anda dapatkan. Sebagai konsumen, apakah kita tahu, tidak tahu, atau justru tidak peduli dengan tambahan tersebut? Ini sih lebih ke servis, sorry. Karena kadang-kadang kita di restoran yang kita nggak dikasih servis pun kita dikenakan servis gitu. Tapi sekarang untuk saya kalau 10% sih memang agak besar ya. Agak mengganggu, cuman udahlah mau diapain lagi gitu. Toh kita nggak mungkin berhenti juga mengkonsumsi seperti ini dengan adanya PPN. Lebih prefer untuk enggak sih, untuk nggak akhirnya nggak makan di sini karena kan artinya sebagian itu nggak kecil ya kalau kita makannya beramai-ramai itu bisa ratusan ribu juga dan itu tidak disetorkan kepada pemerintah atau tidak disetorkan kepada pajak gitu. Ya lebih baik saya makan di tempat yang etis saja karena kan berarti saya bayar full amount ya. Lalu apa alasannya biaya-biaya tersebut dibebankan kepada konsumen? Mengingat jika dijumlahkan jumlahnya tidaklah sedikit. Kita tambah ke situ harganya kan lebih itu ya, orang jadi pas mau makan, oh harganya kok mahal sekali gitu. Tapi pas dipotong sih, pas mereka struknya keluar 10 tambah 10% nggak ada masalah. Cuma untuk di harganya kita langsung masukin PPN kayaknya agak iya. Ironisnya meski dianggap membebani konsumen dengan biaya tambahan tersebut, beberapa restoran justru terang-terangan terbukti mengemplang pajak. Kurang lebih 2 tahun lah kalau ada datanya, tapi kalau nominalnya saya tidak bisa nyebutkan, itu rahasiaan wajib pajak. Tapi secara total dari tunggakan 13 wajib pajak ada 13 miliar. 13 miliar. Ya. Terima kasih Mas. Pemerintah, pajak, dan juga pelaku usaha memang saling membutuhkan. Namun saat pasar gagal untuk menciptakan sebuah keadilan, maka pemerintah wajib intervensi. Dan pemerintah yang bijak wajib bertindak. Dan waktunya adalah sekarang. Joy Cita Dewi, Jakarta. Apa sih? Mau di apa? Kamu apa? Mau ikut sama di gacuan yuk. Ya naik. Tapi kita grab aja. Panas juga. Kamu beli apa? Aku mau beli gacuan level 2 aja, mie gacuan. Gacuan level 2. Iya. Terus apa lagi? Udang keju boleh tuh. Udang keju. Datang. Namanya aku. Kamu kan Mia. Iya. Ini sebenarnya pajak sih? Ya iyalah, bayar pajak. Kamu gak pernah bayar pajak ya? Enggak, aku tuh kemana? Ya ampun, kamu nih kemana aja sih sebenarnya?
Udah dari lama Santi. Aku baru tahu loh. Bayar pajak? Iya, ini tuh harus bayar pajak. Kenapa kita bayar pajak? Karena kalau kita nggak bayar pajak, kita pasti nggak bisa menggunakan fasilitas publik. Kan dari kita menggunakan fasilitas publik, kita bisa dari kita membayar pajak, kita bisa menggunakan fasilitas publik. Tuh, oke gitu ya. Udah deh nggak apa. Bayar ya. Oke, kita makan yuk.